From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Kalau nggak salah ya, berapa minggu yang lalu kan saya pernah share tentang bagaimana Yakob itu mendapatkan kreativitas yang luar biasa ya. Yes. Ya kan kemudian eh, kan dia mau dikasih upah tuh sama siapa si Laban. Gue nggak perlu nggak gue saya nggak perlu upah kamu. Saya akan berusaha sendiri. Tapi dia bilang, apa yang saya usahakan memang belum kelihatan. Namun saya bisa membuktikan dengan kreativitasnya dia itu, dia akan menghasilkan kambing domba yang memang lain daripada lain. Sehingga dia bisa dapatkan berkat yang luar biasa. Namun yang mau saya sampaikan ma- malam ini, kita akan nyambung tentang itu juga. Yang pasti gini, kreativitas sekalipun, sehebat apapun kamu, tidak boleh bangga dengan apa yang kemampuan kita itu. Itu yang harus saudara pahami gitu. Dan yang paling pasti, satu hal, Yakob itu lakukan gini. Sekalipun dia punya kreativitas yang luar biasa, ini kalau kita lihat, baca lebih banyak lagi, dia sangat memperhatikan apa yang dia dapat itu, dia akui itu bukan dari dia, semua itu karena Tuhan. Ya, semua itu karena Tuhan, sehebat apapun. Gitu. Apa yang kita dapat dalam hal ini? Dalam hal ini ya sepasti begini. Lu boleh hebat, lu boleh sehebat apapun, lu boleh diberkati seperti apapun. Tapi satu hal, ya, Yakob mengajarkan kita, itu bukan semua dari kamu. Semua itu dari Tuhan. Gitu, gitu ya. Kita kita akan lihat ya. Tolong tampilin ayatnya kalau boleh. Kejadian 30 dari ayat 37 coba. Kejadian 31, 30 coba. Kejadian 30 deh. Kejadian 30 ayat 37. Nah, ya demikian firman Tuhan. Nah, waktu itu dia bilang, kalau kamu baca ayat sebelumnya, ya, itu dia bilang begini. Dari ayat 15 coba ya. Coba ayat 15 coba. Ambil 15 ya. Saya ulang dikit yang kemarin ya. Loh, sorry, 31 ya. Wih, 15 dulu. Atau langsung deh 37 ya. Langsung ya. Langsung 37 coba.
Ya. Lalu Yakob mengambil dahan hijau dari pohon mawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin, artinya suka kawin ya, pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Itulah yang akan menjadi bagian. Maksud saya gini ya, hebatnya dia itu bisa mendapatkan kreativitas yang luar biasa kalau kita ngelihat sepintas gitu. Kita ngelihat sepintas. Ya. Tapi kalau kita balik ke ayat 31, ayat kejadian 31, ya, waktu dia lari dari Laban, ya, dia bilang begini, dia bilang gini ya, dia bilang gini, dari ayat 1 ya, kedengar kedengaranlah kepada Yakob, anak-anak Laban, berkata demikian, Yakob telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Dia dituduh, ya, dia dituduh seolah-olah dia padahal ada satu perjanjian yang itu yang membuat dia itu eh, melakukan itu gitu ya. Menciptakan apa kambing domba yang benar-benar berbelang-belang dan berbintik-bintik. Kalau yang putih yang seharusnya tadinya jumlah kambing domba yang digembalakan pada waktu itu sebelum ada perjanjian, sebelum dia mengadakan kreativitasnya, ya, yang bintik-bintik itu jarang sekali. Boleh dibilang hanya sedikit lah gitu. Dibandingkan dengan yang polos, putih polos gitu. Paling banyak yang putih polos. Karena apa bulunya itu bisa dipotong, bisa diambil juga gitu loh ya. Nah, yang paling orang suka, paling paling gampang dilihat kan putih gitu. Nah, waktu itu Yakub bilang kalau yang bitik-bitik nanti bagian saya. Padahal itu karena sedikit Laban izinkan gitu loh. Ya. Namun setelah dia berhasil dengan kreativitas dia malah dibilang apa mengambil kekayaan ya Laban gitu loh. Ini kan sepertinya nggak fair gitu ya. Ya sama aja dengan kayak sekarang gitu loh. Orang kalau umpamanya ya, antara pemilu ini aja lah. Yang menang pemilu coba, yang kalah pasti bilang oh dia pasti curang, dia pasti gini gitu loh. Ya. Itu nggak ada bedanya, bedanya manusia itu hampir sama-sama gitu dia. Ya. Ya. Coba, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi kenapa waktu perjanjian Laban sangat senang karena pasti sedikit yang bintik-bintik yang belang-belang, ya kan. Tapi setelah dibuktikan si Laban jadi nggak senang. Itu pun sama dengan kita kok manusia, nggak ada bedanya gitu. Coba deh lu diberkati, usaha lu diberkati, pekerjaan lu diberkati. Kamu pasti orang tuh ngelihat kamu tuh lain gitu. Ya, syukur-syukur sih kalau bisa pura-pura sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang pasti tidak tidak ada orang yang senang melihat kamu tuh diberkati jarang sekali ya. Lalu berfirman Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, ya, dan aku akan menyertai kau, ya. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Perhatikan ya, perhatikan. Pertama, pertama, kamu hidup harus hormati orang tua kamu harus hormati istri kamu, dan kamu harus hormati keluarga kamu pada umumnya. Kalau kamu
mau berhasil. Hmm. Karena itulah di Keluaran 10 perintah Tuhan itu dikatakan, ya kan, hormatilah, ya, orang tua kamu. Nah, Yakob dalam hal ini dia sebagai kepala rumah tangga, ya kan. Kalau orang sekarang sih gimana ya, suka menyepelekan kan, menyepelekan gini loh. Ah, apalah istri. Ah, istri itu kan harus tunduk sama suami gitu loh, bukan nanduk suaminya gitu loh. Kan suka gitu. Egonya laki-laki itu terkenal karena dari jatuh dalam dosa aja sudah egonya minta ampun gitu loh. Gitu. Kan ini kan, kenapa ketahuan egonya laki-laki? Waktu Tuhan tuh tanya si Adam, siapa yang suruh kamu makan buah pengetahuan? Ini perempuan yang kamu taruh di samping saya. Gara-gara dia gue makan, egonya ketahuan banget itu. Itu laki-laki umumnya. Nah sekarang kamu kalau ngelihat Yakob, dia mendengar kayak gitu dengan kondisi yang kayak gitu bahwa dia dituduh, dia tuh ingin dia mau keluar dari Laban, namun tetap dia hormati istrinya. Hormatinya gini, dia panggil istrinya, dia tanya sama istrinya, ya kan? Gimana nih? Ya, kamu lihat orang tua kamu kayak begitu gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 5 ya ya, ayat 5 ya. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Gitu loh. Perhatikan, ya kan? Orang boleh nggak sedang sama kamu. Kamu boleh stres mikirinnya, ya kan? Kamu boleh dibilang sibuk untuk Tuhan dan segala macam. Orang bisa menuduh kamu segala macam. Tapi satu, kamu harus sadari, Tuhan selalu menyertai kamu. Ya, ini penting dalam kehidupan kita. Ya, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat kuatku pada ayahmu. Ayat 6-nya. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Perhatikan ayat 7. Ayat 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Perhatikan, di hidup kita mau dibully, kita mau dikerjain seperti apapun, ya. Tapi kamu percaya, ya, bahwa Allah itulah, ya, selalu menolong dan tidak tidak membiarkan kamu itu terus-terusan dibikin jahat itu. Ya. Itu bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Ya, bahkan dibilang gini, sebelum gini ya, pembelaan Allah itu luar biasa. Sekarang kamu bandingkan ya, coba kamu bandingkan. Kita lihat ayat 8. Coba saudara perhatikan ayat 8-nya. Coba perhatikan ayat 8. Ya. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Gitu loh. Nah sekarang perhatikan. Perhatikan ya. Tadi kita lihat ya, kan di sini kan tadi ayat apa? Em, ayat 30 ayat apa ayat 8 dan 9 bilang ya, itu karena kuasa Allah sehingga terjadinya yang berbintik-bintik gitu loh. Ya kan perhatikan. Coba sekarang kamu perhatikan kembali ke
Kejadian 30 tadi, ayat 37 coba perhatikan. Coba tampilin. 30. Ya, perhatikan ya. Ayat 37-nya, perhatikan. Ayat 37. Terus naik. Terus, ayat 37. Demikian firman Tuhan, saudara perhatikan. Ya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon mawar. Ya, dari pohon mawar. Dari pohon badam, hawar, pohon badam, pohon berangan, dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tempat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada tempatnya. Gitu, perhatikan. Ya, terus 39 ya. 39 ya, coba lihat. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sekarang kita balik ke kejadian. Coba bandingkan ya antara 37, 38, 39 ini. Kamu bandingkan dengan kejadian 31 sebelahnya, ayat 8 dan 9. Coba. Perhatikan ayat 8 dan 9. Ya. Nah, Yakub mengambil daun ini, yang di sebelah sini, yang sebelah sini kita lihat ayat 8. Apabila ia berkata berbintik-bintiklah akan ini, katanya Tuhan yang ngomong gitu loh. Ya, maka domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik dan apabila. Nah, demikianlah Allah mengambil ternak ayammu memberikannya kepadaku. Kalau yang di kejadian 30 itu kan usaha dia kan ya, usaha dia kan. Tapi yang 31, ya kan, yang 31 dia bilang, ya kan, semua itu atas kehendak Tuhan. Betul? Jadi gini maksud saya. Betul. Maksud saya gini. Sehebat apapun Anda, baik Anda kreativitas, Anda pinter, Anda luar biasa, ya kan? Anda hebat nih, tapi percayalah, semua itu karena Tuhan. Amin. Betul? Ya. Jadi enggak, ini memang enggak apa ya, enggak bukan satu ini, bukan suatu kebetulan. Kadang-kadang saya itu ingin tahu kan, kadang-kadang kan kita ada sombongnya gitu loh. Kita ada sombongnya karena kalau kita pintar, kita anggap semua karena kemampuan kita, kehebatan kita. Gitu. Padahal harusnya Anda akui bahwa itulah kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba ya kamu lihat ya. Coba kamu lihat ya. Tolong tampilin ulangan 8. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 coba. Ya, perhatikan. Katanya gini, ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu lo ya, kekuasaanku dan kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Katanya ini lo ya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku dan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi ayat 18,
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, sekarang perhatikan, ya kan? Kenapa orang Yahudi itu banyak yang sukses, banyak yang wah, jadi pencipta gitu. Faktanya mereka melakukan apapun, mereka menciptakan, ya kita harus akui ya, sebagian besar yang diciptakan, contohnya lampu dan segala macam lah ya, termasuk GPS semua, termasuk chip semua, itu adalah karya mereka. Tapi kenapa mereka terus-terus bisa? Karena mereka merasa gini, apa yang mereka hasilkan itu bukan dari kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi semua itu adalah karena kekuatan yang dari Allah gitu. Nah, saudara perhatikan yang dilakukan oleh Yakob. Dia telah menciptakan, menghasilkan kambing domba, menciptakan jenis kambing domba yang berbeda sehingga eh, hasilnya dia punya lebih banyak daripada si Laban punya, mertuanya punya. Itu loh. Itu dalam waktu hanya 6 tahun. Padahal dia kerja sama Laban itu 21 tahun. Dia kerja sama Laban. Tapi 6 tahun terakhir, waktu dia mengadakan perjanjian, ya, dia bisa merubah keadaan itu sehingga dalam 6 tahun itu keberhasilannya lebih daripada 15 tahun pertama yang dia kerjakan. Lebih banyak hasilnya. Tapi satu, kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa apa yang dia hasilkan itu berdasarkan kemampuan dia dan kekuatan dia. Kita lihat faktanya. Coba Anda bandingkan ya, tadi yang ulangan 8, 17, dan 18 kamu catat. Sekarang saya kasih kamu lagi ya. Coba Yeremia 17 ayat 5. Tampilin dong. Yeremia 17 ayat 5. 17 ayat 5. Ya, ini dia. Ya, ya udah. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang yang sombong, dia merasa kreativitas dan kehebatan dia itu dari dirinya sendiri, orang itu condong jadi sombong, ya kan? Hatinya akan menjauh daripada Tuhan karena dia anggap dirinya super gitu loh, ya kan? Itu yang membuat ya itu seorang itu sulit untuk maju terus gitu loh. Coba ayat 7-nya, coba ayat 7. Yang ini Yeremia ayat 7. Perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mulai ngerti? Bisa dibandingkan antara ulangan 8 ayat 17 dan 18. Bandingkan dengan ya ini yang 17 18 ini lah ya ini yang ini dibandingkan. Bandingkan dengan ini ayat 5 tadi, ayat 5 sama 7 coba. Nah, ini dia ya udah oke.
Oke, ini. Coba bandingkan. Bandingkan ini dengan ini. Ya. Karena itu, ya, kita tetap harus rajin, harus tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu. Karena sehingga kalau kamu berhasil, kamu punya kreativitas yang luar biasa. Akuilah bahwa itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Amin, saudaraku. Ya. Itu pasti kita akan terus dibimbing Tuhan dan kita akan terus berhasil di dalam studi Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam usaha Anda. Ini penting bagi kita. Saya belajar dari kitab, ya kan nanti kamu baca dari Kejadian 31, Anda bisa lanjutkan untuk baca, untuk ngerti ini ya. Jadi alih-alih sangat penting sekali bagi kehidupan kita, kita tidak menjadi sombong. Dan selanjutnya, kalau saudara lihat, ya, tidak kalah pentingnya kalau kita berusaha dan bekerja dan kita berhasil. Selain kita bilang itu adalah memang Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, ya. Nah, hidup kita selalulah harusnya kalau yang memang kamu punya istri, ya, punya orang tua, tetap ya tidak terlepas segala keputusan dan pekerjaan kamu sangat tergantung kepada dukungan istri kamu dan dukungan keluarga suami kamu dan dukungan dari keluarga kamu sendiri gitu. Ya kan? Jangan dibilang di Kristen itu tidak diajarkan tentang karakter yang benar. Sebenarnya diajarkan. Cuman kita menerjemahkannya yang agak ini. Bagaimanapun kita harus ingat. Nah, saudara kalau belajar dari Yakob, kalau saudara belajar Yakob, Yakob itu waktu dia kan saudara kamu bandingkan ya, dia tuh seorang bahkan orang bilang dia tuh apa nipu Esau sebenarnya. Nipu Esau berbuat dosa. Akhirnya dia lari kan. Terus kemudian dia waktu dalam perlariannya itulah dia bertobat. Dia ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Ya, kita lihat ya. Nah, ini kan ceritanya si Yakob ini mau keluar dari Laban, dari tempat Laban. Itu sulitnya minta ampun karena Laban itu berusaha untuk mempertahankan dia. Karena Laban juga merasa bahwa dengan adanya Yakob dia diberkati gitu loh. Dia diberkati luar biasa itu loh. Nah, sama dengan Anda. Mungkin Anda kerja di satu perusahaan dimanapun, ya. Anda mungkin masih eh, join sama orang gitu loh, umpamanya. Kalau karena tangan kamu perusahaan itu berhasil, karena tangan kamu bos kamu tuh jadi berkat, perusahaan itu jadi berkat, artinya eh, labanya lumayan. Tidak mungkin bos kamu itu semena-mena dengan rela untuk melepas kamu itu nggak mungkin. Karena dia tetap akan bertahan supaya Anda tetap kerja sama dia untuk menghasilkan uang bagi dia gitu. Itu pasti. Demikian juga yang terjadi pada Yakob dan Laban ini gitu. Satu sisi, saudara punya kelebihan satu sebagai anak Tuhan. Di mana kamu pergi, kamu akan diberkati. Waktu Yakob masuk ke Laban, masuk ke rumah Laban, ke daerah Laban di Haran ya, waktu itu Yakob itu masih
Laban itu belum belum kaya kayak terakhir gitu loh, seperti dia terakhir. Ya. Nah, waktu Yakob masuk, dia jadi kayanya luar biasa, berkatnya jadi luar biasa. Karenanya, kenapa? Karena Laban sendiri bilang, karena kamu, karena Yakob, saya diberkati. Artinya Labannya diberkati, ya kan? Sekarang saya tanya, seandainya kamu jadi bekerja di satu perusahaan atau join sama temen kamu, hasil kamu luar biasa itu gara-gara eh, kamu perbuat apa-apa yang kamu kerjakan, tidak segampang itu orang itu akan melepas kamu, ya kan? Pasti mereka akan mempertahankan gitu. Jadi semua kembali lagi satu hal, kemanapun Anda jadi pergi, sebagai orang yang percaya, pasti Anda itu akan jadi berkat bagi orang lain. Ini penting karena Anda adalah umat pilihan Allah. Amin. Ya kan? Nah, kita belajar lebih 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 jauh lagi. Sebenarnya apa yang terjadi pada Yakob, akhirnya dia harus masuk ke rumah Laban, kerja sampai 21 tahun, kemudian dia baru keluar dari situ, dia pun diberkati luar biasa. Namun, yang saya lihat, kenapa dia itu bisa diberkati? Karena pertama, dia mengandalkan Tuhan, dan kemudian dia mengerjakan sekali itu kreativitas itu dari dia, kemampuan itu dari dia. Pasti dia bilang ini adalah karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Itu pertama. Kedua, dia sangat hormat kepada istri-istrinya. Istrinya sih dua, yang lain sih itunya aja lah, apa kayak kayak inilah kayak apa? Ada empat kan harusnya, itu loh. Tapi yang benar-benar istrinya itu dua, karena dia tinggal di rumah mertuanya gitu loh. Istrinya tuh kakak adik, Lea sama Rahel gitu. Ya. Nah, waktu dia mau pergi, dia tanya dulu sama istrinya. Dia tanya sama istrinya, menurut kamu itu gimana? Dah, kalau saya keluar dari orang tua kamu, ya, dan kamu juga tahu saya bekerja dan berusaha dengan keras, tapi kenyataan orang tua kamu mengerjai saya. Bahkan sampai 10 kali upah saya itu dirubah, ditekan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati umatnya. Ya. Sehingga waktu dia lakukan itu semua, dia percaya ya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup dia. Sehingga dia dan dia minta izinnya karena itu ya coba tampilkan coba ya 1 Petrus 3 ayat 1 coba 1 Petrus 3 ayat 1 ya. Demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, coba ayat 7-nya, coba ayat 7. Naikin ayat 7. Perhatikan ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris
dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang gitu. Ya. Jadi kenapa sampai Yakob untuk mengambil satu keputusan aja untuk melakukan suatu apa untuk keluar dari Laban, dia harus hormati istrinya. Dia harus tanya ke istrinya dulu. Dia harus berkomunikasi dengan istrinya dulu supaya dia bisa berhasil gitu dalam hal ini. Demikian juga kita, ya. Kalau kamu belum punya istri, ya sama orang tua kamu, tetap kamu harus hormat. Hmm. Ya, itu penting bagi setiap kehidupan dan pelayanan kita. Bukan karena bisa dan kemampuan kita, tapi hormat kepada orang tua itu penting, hormat kepada istri itu penting. Supaya kenapa? Hormat kepada suami dan istri itu penting. Supaya kenapa? Supaya doa Anda itu tidak terhalang di dalam hidup Anda. Hmm. Saudara pelajari deh yang di Yakob ini. Saudara, benar-benar saya mendapatkan sesuatu yang sungguh menarik sebenarnya untuk kehidupan gitu loh. Untuk kehidupan. Dia hebat, dia luar biasa. Tapi tetap dia bilang, itu bukan saya, tapi kekuatan Tuhanlah yang membuat saya kuat. Dia melakukan apapun. Dia tanya sama istrinya, boleh nggak saya lakukan ini? Gimana? Dia jadi ada komunikasinya dengan keluarganya. Nah, kalau kita yang nggak punya istri, jangan komunikasinya sama pembantu, bukan gitu ya. Iya. Kalau yang nggak punya istri ya komunikasinya dengan orang tua, dengan kakak adik gitu ya. Itu penting gitu bagi kita ini. Ya. Harapannya supaya kita melakukan apapun itu akan menjadi lancar. Saya pelajari loh ya. Saya benar-benar pelajari. Rupanya bangsa orang Yahudi itu sangat hormat kepada orang tuanya. Demikian juga kepada keluarganya gitu. Kalau ngelihat keadaan Yakob seperti itu, dia nggak ini, ya, nggak sembarangan. Tapi segala sesuatu, disitulah kita diajarkan. Tadi kan saya bilang mengandalkan Tuhan dan juga apa mengandalkan sesama. Tuhan tuh bilang kasihilah Tuhan alamu. Itu hukum pertama. Kita mengandalkan Tuhan, ya kan? Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, makanya bagi kita tuh suatu hal yang sangat penting untuk melakukan sesuatu sampai kita bisa berhasil, itu kita perlu dukungan, terutama orang dekat kita. Itu jangan terlepas daripada itu. Ya, yang mudah-mudahan kamu juga dalam segala hal ada studi kamu, harapan saya harapan kami yang sudah tua-tua kamu itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berguna bagi banyak orang dan kamu hidup akan berhasil dalam kehidupan kami. Ingat aja satu, jangan nganggap itu hebatnya kamu, tapi tetap katakan bahwa Tuhanlah yang memberiku hikmat, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang paling penting ya bagi kita. Tetap tekun, tetap rajin, ya kan, dalam melakukan segala sesuatu buat kehidupan ini. Sehingga percayalah, hidup kamu, umurmu panjang, kamu akan diberkati kemanapun Anda pergi. Nama Tuhan tetap dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Karena kamu, ya kan? Orang itu ya melayani, menginjil, memang perlu untuk memberitakan
firman. Penginjilan yang pasif terjadi juga pada diri kita kalau kita melakukan mempunyai mempunyai karakter yang baik, ya, itu akan menjadi terang bagi orang lain gitu. Saudara kalau melihat di Matius 5 ayat 13 sampai ayat terutama ayat 16-nya gitu loh. Ya. Kamu itu adalah garam dunia. Kalau garam sudah tawar itu tidak berguna lagi. Tapi kalau kamu jadi garam dunia, kamu akan membawa dampak bagi semua orang. Itu kehidupan, itu berkat yang ada pada kamu, yang bisa kamu lakukan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan talenta yang Tuhan berikan kepada Anda untuk Anda lakukan, sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan bentuk, gitu loh, ya kan? Di sini ya, saya mau ajak kamu baca ayat yang terakhir, coba 28, ayat 20 coba. Kejadian 28. Nih, ayat 15, sorry, dari ayat 15. Perhatikan, dari ayat 15 ya, perhatikan ya. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini waktu Yakub lagi baru mau berangkat ke tempat Laban. Tuhan tuh bilang gini, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan waktu dia mau berangkat ke rumah Laban, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain daripada dari rumah Allah, itu pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama itu Luz. Perhatikan 20. Lalu bernazarlah tuh Yakob, jika Allah jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk makan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku, ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Aku selalu akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya mau tanya Anda, ayat 22, ya. Dan batu kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini kan perpuluhan kan ya? Shalom. Iya, Pak. Perpuluhan kan? Nah, salah satu, ini saya bukan teori kemakmuran ya, bukan teori kemakmuran. Salah satu yang sering diperdebatkan, selalu diperdebatkan di luar, seolah-olah perpuluhan itu berdasarkan hukum Taurat, ya,
dan tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Saya mau kasih tahu saudara, Yakob bernazar, ya, Yakob ini bernazar, tidak, belum ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat adanya di kitab Keluaran. Jadi perpuluhan itu bukan berdasarkan hukum Taurat. Perpuluhan itu diberikan kalau sekarang, ya, kamu jangan nggak usah bernajar, nggak perlu bernajar. Bernajar itu hukumnya berat, gitu. Kalau kamu nggak penuhi, gitu. Tapi Yakob dalam hal ini bernajar. Satu hal yang Anda harus tahu dan harus pahami, ya, harus Anda pahami bahwa perpuluhan itu adalah yang kamu kasih berdasarkan kamu sukacita memberinya, bukan berdasarkan tekanan. Oh, ada gereja yang bilang kalau nggak kasih kamu nggak diberkati, itu bohong, ya. Tapi yang pasti perpuluhan itu bisa, kalau bisa memang dikasih, karena merupakan sesuatu apa? Kita merasakan berkat Tuhan, kita memberikan untuk pelayanan. Itu tidak ada salahnya, ya. Ini makanya lah. Nah, hal-hal ini tuh jadi penting. Kenapa? Yakub itu merasa, saya lihat ya, kebanyakan orang bilang dia tidak benar, salah, dia nipu Esau umpamanya. Tapi kalau menurut saya, setelah itu apa yang dia lakukan justru membuktikan dia itu orang benar, gitu. Ya. Jadi sejelek apapun masa lalu kamu, artinya gini ya, yang sudah pernah terjadi pada kamu pada yang lalu-lalu, udah lupakan. Lupakan, kembali lagi tetap semangat untuk berjuang. Dan percayalah kepada satu hal, Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih karunia, ya Pak, yang penuh dengan kasih setianya, yang selalu menyertai Anda. Jadi kalau umpamanya kamu bilang, wah gue udah berdosa nih, gue nggak mau lagi ke gereja atau gimana, itu kamu salah besar. Yang paling benar, kita pernah lakukan, semua orang tuh pernah salah. Pernah melakukan sesuatu yang salah. Tapi satu, komitmen kamu kembali lagi untuk menjadi benar, itu kamu tetap akan diberkati. Amin. Jadi jangan terikat kepada dosa, jangan berikat kepada kesalahan kamu. Kembalilah, ya, tetap dengan setia beribadah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan itu ajaib, ya. Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kamu boleh tidak setia, kamu boleh ngelawan, tetapi dia tetap setia kepada Anda. Itu yang paling penting bagi kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengenal kebenaran Allah. Jadi kesimpulannya, saudara, kalau perhatikan, ya kan, untuk suatu keberhasilan sehebat apapun, kreativitas itu tergantung hikmat kita dengan Tuhan. Selama kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan mempunyai kemampuan dan kreativitas yang luar biasa bagi hidup kamu. Dan yang kedua, hormatilah. Kalau memang punya keluarga, hormatilah istri dan suamimu, ya kan? Yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Hormatilah keluargamu, kakak-kakak kamu, dan adik-adik kamu, ya kan? Nah, untuk itu tetap tekun dan rajin berlatih. Tetap setia kepada Tuhan. Dan percayalah, segala sesuatu kamu lakukan, kamu akan berhasil dalam kehidupanmu. Tuhan berkati. Wah, Amin. amin. Ya. Thank you so much, Pak Sam. Teman-teman yang Oh, terberkati, boleh dong kasih reactionnya. Kita mau sama-sama say thank you sama Pak Sam. Boleh kasih jempolnya.
Thank you so much Pak Yo, Sam for sharing today. Hari ini kita belajar tentang mengandalkan Tuhan, tentang menghormati pasangan, orang tua kita, dan juga benar-benar tetap tekun melakukan yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik sebagaimana Tuhan juga berikan yang terbaik buat kita, gimana juga Tuhan yang terus brought us sampai kita ada di mana kita ada saat ini gitu ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal mengandalkan Tuhan dan juga em, hidup mengandalkan Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih yang mau kita bacakan juga. hmm. Apakah Pak Sam oke untuk beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Oke, oke, aku bacakan pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang pertama, Pak, tadi kita bahas soal mengandalkan Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-harinya, mengandalkan Tuhan itu seperti apa ya, Pak? Apakah itu hanya sekedar sikap hati dan kesadaran di dalam? Tapi sebenarnya outward actions-nya yang dilakukannya itu ya sama-sama aja. Oh enggak. Kalau orang mengandalkan Tuhan tuh gini loh. Coba baca Yakobus 4 ayat 13 coba sampai 16. Jadi Jadi sekarang sekarang coba dong bacain dong. Mau gue baca serak lama-lama gue. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hmm, 13 sampai 16 ngerti Pak? Ngerti? Hmm. Ya, dalam hal ini juga perlu. Jadi bukan hati. Kita juga tetap harus berusaha tuh dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan itu ya umpamanya eh, berdoa, sering bersekutu lah dengan Tuhan. Bersekutu bisa macam-macam ya. Bisa lewat doa, bisa lewat pujian dan penyembahan. Hmm. Hmm. Tapi kalau kalau doa itu kan paling-paling berapa menit habis itu, karena kebanyakan doanya minta melulu gitu. Tapi kalau memuji, menyembah Tuhan itu bisa lebih lama, Pak. Hmm. Iya, ngerti nggak maksud saya? Hmm. Iya kan? Coba deh kalau mau doa, berapa menit kamu konsentrasi? Paling-paling 2-3 menit, habis minta lupa deh mau ngomong apa lagi. Iya kan? Tapi kalau mau memuji, menyembah bisa berjam-jam, bisa setengah jam. Cuma kadang-kadang memuji, menyembah pun eh, harus hati-hati gitu loh. Karena kadang-kadang disuruh memuji, menyembah. Tapi bukan memuji menyembah hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu loh. Tahu nggak apa maksudnya? Hmm. Jadi memuji menyembah Tuhannya cuman berdasarkan mood yang enak didengar di diri sendiri tapi bukan fokus nyenengin Tuhan. Iya, semuanya ya. Kalau contohnya ya, contoh kamu hafal lagu nih umpamanya. Ini serba salah kan sekarang ini ya. Contoh ya. Kalau orang memuji menyembah Tuhan, dia baca teks, ada bukunya, buku nyanyian gitu loh. Itu benar nggak kira-kira? Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kayak model reform, gereja-gereja GKI, ya, Katolik gitu kan. Kalau itu kan ada kayak kurnya gitu loh. Terus kurnya itu kan ada bukunya kan ya. Benar nggak dia memuji menyembah Tuhan? Bener? Siapa bilang?
Tergantung sikap hati masing-masing. Gimana sikap hati dia mau baca terus saja dia nggak pernah ini kok. Dia kan ngeliatin teksnya terus. Ayo, terus oke. Ini coba nih ya, nanti. Saya itu cuma survei, ini orangnya iseng, pingin tahu aja gitu loh, pingin tahu. Ya, ya, pingin, ya nggak. Saking pingin tahunya itu, saya tuh suka nanya-nanya kayak gitu gitu loh. Orang kalau lagunya dia hafal umpamanya, hebat kan ya? Pasti nggak dia mau muji dan menyembah Tuhan? Belum tentu. Ih, kan keluar dari mulutnya. Dia pasti nggak mau muji menyembah Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin cuman ini Joshua udah bilang lip service aja atau cuman di mulutnya aja, tapi mungkin pikirannya lagi mikirin yang lain-lain atau hatinya juga nggak lagi nyembah Tuhan, nggak mau nyenengin hati Tuhan. Ya, tapi kan lagunya dinyanyiin. Tapi bisa aja sambil bengong, Pak. Hasil survei mengatakan orang itu kalau nyanyi, kalau lagunya dia hafal, keluarnya itu refleks. Keluar itu refleks, bukan dari pikiran dia loh, bukan dari hati dia. Kebanyakan keluarnya itu refleks, itu kamu muji loh. Itu hanya menjalankan kewajiban kayak orang nyanyi pakai pakai buku sama aja. Ini coba tolong Yesaya 29 ayat 13 tolong. Yesaya 29 ayat 13 coba. Dan Tuhan telah Mungkin tolong berfirman, Yesaya 29 ayat 13 coba. Ya, tolong dan bacain. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayo, lagunya dihafal kan? Lagunya dia hafal loh, bukan nggak hafal. Tapi belum tentu dia memuji Tuhan. Gitu loh. Dia memuji Tuhan itu memang itu dari hati kamu. Gitu. Memuji menyembah Tuhan. Tahu nggak kenapa restorasi Pondok Daud itu terjadi? Kalau Pondok Daud di tengah-tengahnya itu bait Allah, tabut Allah. Terus penyanyi-penyanyi itu dikelidi yang mengelilingi dan menghadapnya ke tabut, ke ini kan, ke itunya kan, ke tabutnya kan. Bener gak sih? Hmm, Kalau Pondok Daud ya, Pondok Daud. Kalau gereja sekarang, menghadap panggung, Pak. jadi, ah, saya bingung nih, saya bingung bener. Bingung. Ya ini sorry nih ya, belum. Kamu nggak sampai sedalam itu ya. Saya cuma iseng-iseng aja. Coba kamu pikirkan, kenapa banyak penyanyi, pemusik yang ada di gereja itu, terutama gereja yang besar-besar itu pada berjatuhan gitu, pada berzina, pada ini gitu loh. Karena dia tampil di panggung, dia ingin dilihat, dia nggak mau memuji Tuhan, dia berhadapan dengan jemaat. Yang konyolnya tuh jemaatnya menyanjung-nyanjung dia gitu. Jadi jemaatnya itu dibawanya bukan memuji Tuhan, dibawanya untuk apa? Kayak Nonton konser. dia pinter kamu.
Hmm, iya. Nah, Yes. lain kali deh kita bahas ini ya lebih jauh. Oke. Mulai ngerti ya. Jadi mengandalkan Tuhan itu banyak ininya. Bisa dengan berdoa, tapi lebih intim itu dengan memuji, menyembah. Nanti satu waktu kita bahas lebih dalam. Ini jauh banget soalnya. Itu. Kamu nggak nyangka kan saya bakal ngomong gitu karena saya neliti masalahnya. Hai Itu. BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!